Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahannya, marilah sama-sama kita awali perkuliahan kita dengan membaca doa. Marilah sama kita baca Al-Quran, Al-Fatihah. Baiklah, bertemu kembali kita bersama-sama pada hari ini dalam rangka untuk melaksanakan perkuliahan kita di mata kuliah Teknik Riset Operasional, yang mana pada hari ini adalah pertemuan yang keempat. Pada pertemuan keempat ini, sesuai dengan silabus yang telah kita rancang, kita akan melanjutkan materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang metode grafik yang kasusnya minimum atau minimum cost. Jadi pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga, kita telah membahas juga materi yang sama tentang metode grafik. Namun kasus yang kita bahas, kasus yang kita carikan solusinya adalah kasus dalam bentuk maksimum atau maksimum profit. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah yang sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya, yaitu minimum cost. Baiklah, kita langsung saja membahas materinya. Kita mulai dari contoh kasus. Jadi kita akan membahas soal-soal yang kasus yang berhubungan dengan materi tersebut. Pada pertemuan ini kasusnya yang kita bahas adalah tentang perusahaan makanan Royal berencana untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Biaya produksi 1 unit Royal Bee adalah Rp100.000 dan Royal Jelly adalah Rp80.000. Jumlah kandungan isi Royal Bee adalah 2 unit vitamin dan 2 unit protein, sedangkan jumlah kandungan isi Royal Jelly adalah 1 unit vitamin dan 3 unit protein. Minimum kebutuhan kandungan isi adalah 8 unit vitamin dan 12 unit protein. Tentukanlah bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi. Seperti itu. Jadi di sini intinya adalah atau objektifnya atau tujuannya adalah bagaimana meminimumkan biaya produksi alias minimum cost. Seperti itu, ya. Nah, kita langsung saja. Seperti materi yang telah kita bahas sebelumnya pada pertemuan kedua, bahwasanya kasus yang ada ini ya, cerita atau kasus yang ada dalam bentuk paragraf kalimat ini, kita identifikasi masalahnya. Itu pertama. Setelah kita identifikasi masalahnya, kita buatkan modelnya, model matematisnya atau fungsi matematikanya berdasarkan kasus yang telah ada sebelumnya. Nah, sehingga kita dapatkan model seperti pada slide ini, ya. Nah, bagaimana cara membuat modelnya? Silakan saudara lihat sendiri lagi slide video presentasi saya pertemuan kedua. Inilah model matematikanya, ya, yaitu bahan penyusun dari Royal Bee dan Royal Jelly tersebut adalah vitamin dan protein. Jenis makanannya ada 2, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Minimum kebutuhannya seperti pada tabel tersebut. Vitamin, ya, dalam Royal Bee itu isinya ada 2 unit. Vitamin pada Royal Jelly isinya 1 unit dengan minimum kebutuhan ada 8 unit. Kemudian protein pada Royal Bee berisi 2 unit, sedangkan pada Royal Jelly berisi 3 unit dengan minimum kebutuhan 12 unit. Nah, inilah fungsinya. Ini adalah tabel kesimpulan dari kasus tersebut. Nah, inilah fungsi-fungsinya. Tentukan variabelnya, yaitu X1 dan X2. X1 adalah Royal Bee, X2 adalah Royal Jelly. Inilah fungsi tujuannya, yaitu 100 X1, 80 X2. Ini sebenarnya sama dengan 100.000. Nanti hasil jawaban terakhirnya tambah aja nolnya 3 buah. Atau tambah aja ribunya. Berarti 100.000 X1 atau 80.000 X2, ya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi kendala. Fungsi kendala atau constraint, ya, atau subjective function. Nah, fungsi kendalanya apa? Untuk yang kendala pada vitamin, fungsi kendalanya ini 2X1
tambah X2 besar sama dengan 8 untuk vitamin. Kenapa besar sama? Karena dia itu maksimum nilainya. Nah, kalau maksimal itu bukan, karena dia minimum nilainya. Minimum itu 8. Berarti tidak boleh kurang. Nah, sama boleh. Berarti besar atau sama. Lebih atau besar sama dengan 8. Kemudian untuk protein ada 2X1 tambah 3X2 besar sama dengan 12. X1 besar sama dengan 2 karena dia minimal diproduksi 2. X2 besar sama dengan 1 karena dia minimal diproduksi 1. Nah, seperti pada kasus maksimum, kita harus namanya metode grafik, itu kita harus membuat grafik. Namanya aja metode grafik, berarti kita harus membuat grafik. Nah, grafik itu apa? Berupa gambar yang dalam bentuk garis. Nah, karena fungsi kendalanya di sini ada 4, maka garis yang harus kita buat atau grafik yang harus kita buat itu ada 4 juga, yaitu grafik fungsi kendala untuk vitamin, grafik fungsi kendala untuk protein, grafik fungsi kendala untuk X1, dan grafik fungsi kendala untuk X2 yang nanti bisa digabungkan garisnya. Nah, kita buat dulu untuk garis fungsi kendala pertama, yaitu vitamin. 2X1 tambah X2 sama dengan 8, besar samanya jadikan 8. Dan kita misalkan X1 0, dapatlah nilai X2, dapatlah 1 titik. Kemudian misalkan X2 0, dapatlah nilai X1, dapatlah 1 buah titik lagi, dan digaris. Nah, ini dia. X1, misalkan X1 sama dengan 0, maka 2X1 tambah X2 sama dengan 8. 2 kali 0 tambah X2 sama dengan 8. 2 kali 0, 0. Tambah X2 sama dengan 8. X2 sama dengan 8. Sehingga titiknya yang pertama pada fungsi yang pertama adalah X1, X2 0,8. Selanjutnya kita buatkan untuk titik kedua pada fungsi pertama, yaitu 2X1 tambah X2 besar dengan 8. Misalkan X2 sama dengan 0, maka 2X1 tambah X2 sama dengan 8. 2X1 tambah 0 sama dengan 8. 2X1 sama dengan 8. X1 sama dengan 8 per 2 atau 8 bagi 2. X1 sama dengan 4. Sehingga titik kedua pada fungsi pertama, yaitu vitamin, adalah X1, X2 4,0. Dengan demikian, garis fungsi pertama atau garis 1 adalah titik 1 0,8, titik 2 4,0. Dibuatkanlah grafiknya pada koordinat kartesius. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu saudara telah pelajari waktu saudara SMP dulu, membuat grafik pada koordinat atau bidang kartesius. Nah, kita lanjutkan pada garis kedua atau fungsi kedua. 2X1 tambah 3X2 besar sama dengan 12. Misalkan X1 sama dengan 0, maka 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. 2 kali 0 tambah 3X2 sama dengan 12. 3X2 sama dengan 12. X2 sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Sehingga titik 1 pada fungsi kedua adalah X1, X2 0,4. Nah, sekarang kita ganti lagi X2 yang 0. Berapakah nilai X1? 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. 2X1 tambah 3 kali 0 sama dengan 12. 2X1 sama dengan 12. X1 sama dengan 12 bagi 2. X1 sama dengan 6. Sehingga titik 1 pada fungsi kedua adalah X1, X2 sama dengan 6,0. Sehingga titik pada fungsi kedua seperti yang tadi. Nah, ini untuk fungsi yang ketiga, yaitu X1 dengan 2. Sebenarnya titiknya, kalau ini kan 1 aja titiknya, 1 dengan 2. Ya, berarti titiknya ada di X1. Berarti X2-nya 0. Sudah 1 titik tuh, berarti garisnya itu tegak atau vertikal. Nah, untuk ini X2 sama dengan 1, berarti titiknya ada di X2. Ya, titiknya 0,1. Berarti X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 1. Sehingga titik garisnya berbentuk horizontal atau datar. Ya. Nah, kita lihat grafiknya. Seperti ini grafiknya. Ini untuk yang mana yang satu? Ini satu ini adalah yang miring, ini adalah garis untuk fungsi pertama. 2 ini adalah garis untuk fungsi ke 3 ini adalah garis untuk fungsi ke-3. 4 ini adalah garis fungsi ke. Nah, di minimum cost ini atau kasus minimum ini sedikit berbeda dalam pengaksiran daerah pada grafik. Kalau pada kasus
maksimum, pengaksiran garisnya adalah ke bawah, kiri bawah. Itu untuk maksimum, kiri bawah. Jadi garisnya kalau nggak ke kiri, ke arah bawah, kiri bawah ya. Nah, kalau untuk yang kasus minimum, pengaksirannya adalah kanan ke atas. Kanan ke atas, seperti gambar ini nih. Semua aksirannya adalah ke arah kanan atas. Manakah daerah yang teraksir paling tebal atau teraksir pada semua garis yang ada yang paling tebal? Dapat diketahui di daerah sini, ya, daerah penyelesai. Nah, titik yang berpotongan atau yang berpotongan dan berada pada aksiran paling tebal tersebut adalah titik A, sini, titik B, sini, dan titik C di sini. Nah, ketiga titik-titik itu akan kita evaluasi manakah yang paling minimum nilainya, sehingga itulah ditemukan solusinya dari titik A, titik B, titik C. Nah, itu yang akan kita lakukan selanjutnya, yaitu menghitung nilai paling minimum di antara tiga titik tersebut. Nah, pada gambar kata ini ya, nih gambar itu terusnya perpotongan tidak perlu dengan fungsi. Nah, untuk menghitungnya, jadi kita lihat titik A dulu, garis 1 dan garis 2. Nah, garis 1 dan garis 2 itu nih, garis 1 ya, ini garis 2 ini, berarti titik garis 1 ini, garis 2 ini, berarti titik B ya. Oke, gimana caranya? Ini caranya kita eliminasi fungsi 1 dan fungsi 2. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Nah, kita lihat sini, x1 sudah sama nilainya ya, sama-sama 2x1. Kita langsung eliminasi dengan cara mengurangkannya. 2x1 kurang 2x1, 0. 1 kurang 3x2, min 2. 8 kurang 12, min 4. x2 sama dengan min 4 bagi min 2. x2 sama dengan 2. Nah, kemudian nilai x2 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan fungsi 1, persamaan fungsi 2, terserah. Saya coba pada persamaan fungsi 1. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. 2x1 tambah 2 sama dengan 8. 2x1 tambah 2 sama dengan 8. 2x1 sama dengan 8 kurang 2. 2x1 sama dengan 6. x1 sama dengan 6 bagi 2. x1 sama dengan 3. Sehingga titik pada titik B berada pada posisi x1, x2, x1-nya 3, x2-nya 2. Selanjutnya adalah untuk titik yang lain, yaitu titik A dan titik C. Untuk menghitung perpotongan garis, melakukan persimilasi seperti kuda persamaan fungsi garis 1 dan garis 3, karena x1 diketahui maka langsung substitusikan saja. Nah, x1 kita sudah tahu nilainya tadi ya. Nah, berarti garis 1 dan garis 3. Nah, ini garis 1. Nah, nilainya adalah x1 dengan 2. Masukkan saja ya. 2 kali 2 tambah x2 sama dengan 8, 4 tambah x2 sama dengan 8, x2 sama dengan 8 kurang 4 sama dengan 4. Sehingga titik perpotongan 1 dan 3. Nah, di sini 1 dan 3 ya, nih. Nah, ini untuk yang x1, garis 1 dan garis 3. Sini ya, karena dia tidak miring, tegak saja, berarti tinggal masukkan saja nilai 2 ke sana ya. Nah, ini. Nah, karena nilai x itu diketahui langsung saja sehingga dapatkan x2 4. Jadi titiknya adalah x1, x2 2,4. Itu titik C. Nah, titik A lagi karena nilai x1 telah diketahui tadi 2, disebutkan saja dengan persamaan yang ada persamaan 2. Karena perpotongannya adalah garis 1 dengan garis 2 ya. Nah, ini langsung masukkan x2 x1-nya. Ini x2-nya maksudnya ya. Ini x1 dengan 2. Sini dapatkan x2, sudah tahu kita nih x2 sama dengan 4 ya. Nah, ya x2 sama dengan 1. Nah, sehingga dimasukkan 3 x1 3, 2x1 tambah 3 sama dengan 12, 2x1 12 kurang 3, 2x1 sama dengan 9, x1 sama dengan bagi 2 4,5. Sehingga titiknya 4,5,1. Nah, kemudian kita evaluasi ya. Kita evaluasi posisi titiknya manakah yang paling minimum dari 3 fungsi tersebut. Nah, titik A 45,1, titik B 3,2, titik C 2,4. Nah, kita lihat kan ini posisi titiknya 4,51, 4,5,1, 3,2, 2,4, titik A, titik B, titik C.
Nah, masukkan ke fungsi Z-min-nya 100 X1 tambah 80 X2. 100 kali 4,5 tambah 80,1 kali 1 dengan 450 tambah 80 dengan 530. Kemudian Z-min 100 kali 3 tambah 80 kali 2 seperti 300, 160 dengan 460. Z-min yang ketiga 100 kali 2 tambah 80 kali 4 200 tambah 329 520. Manakah yang paling minimum, paling kecil nilainya, yaitu titik B 3,2, yaitu 3x1 tambah 2x2 dengan 460. Sehingga kesimpulannya adalah berdasarkan pengujian 3 titik tersebut dapat diketahui bahwa titik B memiliki nilai terendah minimal dengan posisi titik 3,2 dengan persamaan titik 3x1 tambah 2x2 sama dengan 460. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan biaya produksi terendah pada perusahaan makanan Royal dengan kondisi yang ada, maka harus memproduksi 3 Royal Bee, 3x1. 3x1 itu 3 Royal Bee. Tambah dengan dan 2 Royal Jelly 2x2 dengan biaya atau sama dengan biayanya adalah Rp460.000. Seperti itu ya. Jadi seperti itulah perhitungannya pada metode grafik kasus minimum. Nah, saya akan tampilkan perhitungan dengan contoh menggunakan aplikasi atau software POMQM yang pernah saya share pada pertemuan sebelumnya ini ya. Inilah contoh halaman awal dari aplikasi POMQM. Nah, kita pertama klik dulu linear programming ya. Kemudian silakan diisi judul kasusnya itu perusahaan makanan Royal. Nah, kemudian constraint-nya ada berapa? Ada 4. Variabelnya ada 2, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kemudian kasusnya jenisnya minimum, objektivitasnya ya. Oke. Kemudian constraint pertama kita isi dengan vitamin. Kemudian constraint kedua adalah protein. Constraint ketiga adalah kandungan atau bukan produksi Royal Bee. Yang keempat adalah produksi Royal Jelly. Nah, itu ya. Nah, kita isikan angka-angkanya. Berapa nilainya ya? Di vitamin ini kita nilainya adalah 2x1, 2 Royal Jelly, 1x2 dengan besar sama dengan 8. Kemudian untuk protein 2x1, 3x2 besar sama dengan 12. Kemudian untuk produksi Royal Bee minimal adalah 2. Royal Bee ini 2. Dan Royal Jelly 0. Maka maksimal 2. Royal Bee untuk Royal Jelly kan Royal Bee-nya 0, Royal Jelly-nya 1. Besar sama dengan 1. Nah, kita klik solve. Nah, ini dia hasilnya, yaitu kita harus produksi solusinya 3 Royal Bee, 2 Royal Jelly. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat yang grafiknya, graf. Nah, di sini ketahuan ini grafiknya. Ini grafik untuk garis 1, ini garis 2, ini garis 3, ini garis 4 ya. Jadi kita harus produksi 2 Royal Jelly dan 3 Royal Jelly dan 2 Royal Bee. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat juga di sini maksimum biayanya adalah, lihat di sini ini dapat saudara lihat semuanya prosesnya yang dilakukan sehingga didapatkanlah hasil seperti yang tadi ya. Jadi kalau nanti jadi demikianlah
perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah SWT. Mari tutup perkuliahan kita dengan membaca doa. Sebelumnya ada satu buah tugas, dua buah kasus di e-study. Silahkan lihat dan kerjakan seperti biasa, di foto, di scan, atau di upload di Google Suara masing-masing. Di linknya dibagikan di e-study. Pengumpulannya paling lama adalah Kamis minggu depan tanggal 8 April 2021 ya. Nah, silahkan dikumpulkan seperti biasa. Mari kita tutup kita dengan membaca doa. Marilah sama kita baca Al-Quran. Al-Fatihah. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.